teman-teman, adik-adik yang ada di rumah dan yang sudah hadir di studio bersama Kak Yana. Nah, hari ini Kak Yana akan membacakan buku cerita karya Kakak. Judulnya Aku Bisa Melindungi Diriku, kumpulan cerita tubuhku adalah milikku. Nah, ini penerbitnya adalah Fantastic MNC Gramedia dan ilustratornya adalah Inner Child. Sudah siap belum mendengarkan cerita dari Kak Yana? Oke, kita mulai ya. Jadi, suatu hari ada seorang anak perempuan yang bernama Rara. Nah, ia ingin bermain ke taman bersama teman-temannya. Nah, seperti biasanya, ibunya memberikan banyak nasihat sebelum memberikan izin kepada Rara untuk bermain. Nah, pesan ibunya adalah, Rara, jangan berbicara dengan orang asing yang tidak kamu kenal dan jangan menerima makanan atau hadiah dari orang lain, apalagi orang yang tidak kamu kenal. Pesan ibu kepada Rara. Nah, kalau adik-adik semua di sini, kalau keluar rumah pesan ibu kepada kalian apa yo? Hati-hati. Jangan terlalu jauh. Jangan menerima makanan dari orang lain. Oke. Nah, itu hal yang sama yang disampaikan ibu kepada Rara. Jangan berbicara dengan orang asing. Nah, kata Rara, ibu mungkin terlalu khawatir padaku. Kalau aku bermain di luar, pasti ibu terus berpesan hal yang sama. Jangan berbicara dengan orang asing. Jangan menerima hadiah dari orang asing. Rara tuh kesal. Nah, setibanya di taman nih teman-teman, tapi kok tamannya sepi. Biasanya teman-teman bermain di sore hari. Nah, gumam Rara sambil bermain ayun-ayunan. Tiba-tiba ada lelaki asing yang menghampiri Rara. Adik cantik, kakak boleh bertanya tidak? Tanya seorang laki-laki itu. Rara nampak terdiam ketakutan. Ia teringat pesan ibu untuk tidak berbicara dengan orang asing. Tapi ternyata laki-laki asing itu hanya ingin bertanya alamat rumah. Apakah benar ini perumahan Kamboja? Nah, iya, ini perumahan Kamboja, kata Rara pelan. Syukurlah, berarti kakak tidak tersesat, kata lelaki asing itu. Nah, ia memberikan coklat kepada Rara. Nah, Rara nampak bingung teman-teman. Wajahnya menatap coklat yang diberikan oleh orang asing itu. Aku kan suka coklat, tapi ibu bilang jangan menerima makanan dari orang yang tidak kita kenal. Mungkin ibu hanya terlalu khawatir. Sepertinya dia orang baik, ia hanya tersesat di jalan. Aku tidak boleh berpikir buruk terhadap orang lain. Kemudian Rara pun menerima coklat pemberian laki-laki asing tadi. Ia pun membujuk Rara untuk ikut pulang ke rumahnya. Karena di rumahnya banyak sekali coklat. Ikut kakak yuk, bujuk laki-laki itu. Nah, tiba-tiba tangan lelaki itu menyentuh wajah Rara. Nah, kemudian Rara pun marah. Jangan pegang-pegang aku tidak suka. Rara marah sambil bangun dari ayunan. Nah, kemudian laki-laki asing itu memaksa Rara untuk tetap ikut pulang ke rumahnya. Lepaskan aku. Rara ketakutan sambil berusaha melepaskan tangan laki-laki asing itu dan berlari menjauh. Namun, teman-teman, lelaki asing itu tetap mengejar Rara. Nah, dia pun berteriak. Teriaknya apa? Tolong, tolong. Rara pun berteriak dengan kencang. Nah, untungnya ada Pak Satpam nih teman-teman. Nah, kenapa Rara? Tanya Pak Satpam khawatir. Pak Satpam, ada orang asing yang ingin berbuat jahat padaku, kata Rara sambil menunjuk ke arah laki-laki asing tadi. Pak Satpam pun langsung berlari mengejar laki-laki itu. Namun ia telah kabur dengan motornya. Akhirnya Pak Satpam pun mengantar Rara untuk pulang ke rumahnya.
Nah, setibanya di rumah, Rara langsung memeluk ibunya dengan kencang. Ibu, kamu kenapa Rara? Ibu tuh nampak khawatir. Akhirnya Pak Satpam pun menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Rara, kamu tidak apa-apa kan? Tanya ibu khawatir kepada Rara. Tidak apa-apa Bu, tapi laki-laki asing tadi memegang tanganku dan menyentuh wajahku. Seharusnya Rara mendengarkan perkataan dan nasihat ibu untuk tidak berbicara dengan orang asing dan menerima makanan darinya. Sesar Rara sambil menangis kencang. Syukurlah kalau Rara tidak apa-apa. Rara, ingat ya, tidak ada yang boleh melihat dan menyentuh tubuhmu, apalagi dengan cara memaksa, karena tubuh Rara adalah milik Rara sendiri. Jadi, Rara bisa menolak jika ada yang memaksa untuk melihat ataupun menyentuh tubuh Rara. Pesan ibu kepada Rara. Akhirnya, ayah, ibu, serta warga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Mereka pun berharap agar laki-laki asing tadi dapat segera ditangkap, agar ia tidak berbuat jahat lagi kepada orang lain.